Apa kabar semuanya, heart listeners? Saya harap semuanya baik-baik saja. Sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan diri dulu. Mungkin belum ada yang kenal sama saya. Sama saya Chang Lause. Saya bekerja, saya bekerja sendiri sebagai perencana keuangan, financial consultant. Saya buka jasa perencanaan keuangan. Jadi kalau ada yang butuh bisa kontak saya. Nanti saya kasih nomor telepon saya. Terus saya beribadah di Jakarta City Blessing Green Lake. Saya profesional, saya bukan pendeta ya. Jadi saya nggak punya gereja. Jadi saya ya kayak orang pada umumnya lah, saya pergi ke gereja. Terus apalagi ya? Kalau nanti di acara mau ada yang tanya, boleh kontak ke WhatsApp 0855 885 1006. Saya kasih 2 kali kesempatan buat nanti nanya. Jadi tengah-tengah kapan aja bisa. Kalau misalnya mau komen di YouTube bisa juga, di Heartline Network sekarang lagi live nih, bisa kontak. Terus apa lagi ya? Oh iya, eh, saya punya channel YouTube namanya Kelimpahan Alkitabiah. Tolong di subscribe. Terus isinya ada renungan harian. Terus ada YouTube saya lagi ngomong di Heartline ini ada juga nih. Tapi yang sudah diedit versinya, jadi nggak ada iklannya. Jadi kalau misalnya mau dengar lagi bisa subscribe ke saya punya channel YouTube. Ada semuanya lengkap dari yang bulan lalu sampai sekarang. Nah, hari ini kita mau bahas soal membangun kekayaan bagian 1. Ini panjang nih, membangun kekayaan ini banyak sekali bahannya, banyak sekali. Nah, pertama-tama kalau kita mau bangun kekayaan itu apa sih prinsip-prinsipnya yang utama? Pertama, kalau kita mau membangun kekayaan, pertama itu kita harus percaya dulu. Kita harus percaya dulu bahwa Tuhan itu mau kita kaya. Nah, mungkin banyak orang atau banyak gereja atau pendeta pernah bilang gitu, seolah-olah kaya itu nggak rohani. Saya mau kasih tahu bahwa ini nggak benar, nggak sesuai firman. Firman berkata di Ulangan 8 ayat 18 bahwa Tuhan itu sudah bersumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikan kita kekuatan ya untuk memperoleh kekayaan. Kenapa Tuhan mau kita kaya kalau kaya itu tidak rohani? Sekali lagi nih. Kenapa Tuhan mau kita kaya kalau kaya itu tidak rohani? Apakah Salomo salah karena kaya? Enggak. Apakah Daud salah karena kaya? Enggak. Apakah Abraham salah karena kaya? Enggak. Mereka semua adalah orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Mereka terkenal. Bahkan Abraham yang dikenal sebagai bapak iman, bapak semua orang beriman juga, itu adalah orang yang sangat kaya. Jadi saya mau kasih tahu, kekayaan itu tidak ada hubungannya dengan kerohanian seseorang. Orang bisa saja kerohaniannya baik, tetapi dia miskin. Bisa juga dia punya kerohanian baik, dia juga kaya. Kalau misalnya dia miskin, dia bisa punya kerohanian jelek, dia juga bisa punya kerohanian yang baik. Jadi kekayaan itu sebetulnya nggak ada hubungannya sama kerohanian orang. Kalau di perjanjian lama, orang-orang itu mengidentifikasikan kekayaan itu dengan berkat Allah. Jadi biasanya orang yang lebih kaya itu dipandang sebagai orang yang lebih dikenan Tuhan. Apakah itu benar? Itu di perjanjian lama. Kalau di dalam perjanjian baru, enggak. Yesus itu di dalam 2 Korintus dikatakan bahwa 2 Korintus ayat 2 Korintus mana ini ya? 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sekali lagi nih, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya.
supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Nah, ada orang-orang yang bilang bahwa oh ini ayatnya ngomongin soal hal-hal rohani. Kalau kita baca konteksnya semuanya itu bicara soal uang, soal pemberian. Jadi ini lagi ngomongin tentang kekayaan jasmani. Oke, jadi Tuhan Yesus menjadi miskin supaya Tuhan Yesus menjadi miskin di kayu salib, tidak pakai baju sama sekali, semua kekayaannya nggak ada lagi, supaya kita bisa menjadi orang yang kaya. Nah, prinsip nomor 1 itu adalah percaya. Kita mesti benar-benar percaya di dalam hati kita bahwa Tuhan mau kita menjadi kaya. Seperti apa kayanya? Nanti kita akan bahas. Nah, jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat kaya. Karena Tuhan itu Tuhan yang sangat kaya, tidak mungkin dia mau anak-anaknya miskin. Ini nggak masuk akal. Karena Tuhan itu Tuhan kaya, dia mau tentu anaknya itu juga sama-sama kaya. Namanya juga anaknya. Misalnya saya orang yang luar biasa kaya. Saya luar biasa kaya, saya kalau makan selalu restoran bintang 5, tapi anak saya kalau saya kasih makannya itu makanan bekas kemarin. Ini nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal. Tuhan itu adalah Tuhan yang kaya, karena itu dia juga mau kita ini kaya. Nah, bagian pertama ini adalah kita harus benar-benar percaya. Kita harus benar-benar percaya. Mari kita lihat di Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2 dikatakan bahwa jadi ini kejadiannya setelah si Abram waktu itu namanya Abram, belum Abraham, dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim. Jadi Tuhan bilang begini nih, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi Tuhan bilang nih, aku akan memberkati engkau. Ini Ulangan 8 ayat 18 ini maksudnya ini nih. Jadi karena Tuhan sudah berjanji sama Abraham bahwa dia bakal memberkati mereka. Jadi Ulangan 8 ayat 18 itu tuh lagi ngomongin soal Kejadian 12 ayat 2. Jadi Tuhan sudah berjanji untuk memberkati Abraham. Kenapa Tuhan berjanji? Supaya Abraham percaya. Kalau misalnya Tuhan nggak berjanji, Abraham nggak percaya. Nah, karena Tuhan sudah janji, jadi Abraham percaya. Nah, kita perlu percaya apa yang Tuhan sudah ngomong. Kalau kita nggak percaya Tuhan mau kita kaya, kita nggak akan kaya. Perlu nggak kita kaya? Perlu. Buat apa? Nanti. Ya. Jadi intinya adalah Tuhan mau kita ini jadi orang Kristen yang kaya. Jadi orang Kristen yang kaya. Katakan bersama saya, kaya. Anda dan saya diciptakan Tuhan itu untuk diberkati. Jadi keberhasilan kita itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Keberhasilan Anda dan keberhasilan saya adalah rencana Tuhan. Nah, ini penting sekali. Banyak orang nggak percaya. Nah, kalau kita nggak percaya nggak dapet. Kita harus percaya. Ketika kita percaya, oh, Tuhan akan memberkati pekerjaan saya akan berhasil. Anda akan lihat nih pekerjaan Anda berhasil. Tapi kalau dalam pikiran Anda, oh ya Tuhan maunya saya miskin, Tuhan sedang mengajar saya sesuatu, Tuhan sedang mau menghukum saya karena saya bikin salah segala macam, ya terjadilah apa yang Anda percaya. Tuhan itu mau kita kaya. Waktu kita percaya, berarti kita bersepakat. Firman bilang, 2-3 orang bersepakat sesuatu, Tuhan akan melakukannya. Nah, kita itu 2-3 orang, maksudnya kita dan Yesus. Ketika kita dan Yesus sepakat, Tuhan mau saya kaya, saya juga mau kaya, akan terjadi. Nah, Tuhan itu kan dia kan udah mati nih, dia mau supaya kita kaya nih. Jangan pura-pura rendah hati. Apa maksudnya pura-pura rendah hati? Oh iya Tuhan, saya mah segini aja lah, sudah cukup. Ini bukan maunya Tuhan. Tuhan mau kita kaya. Kaya sesuai sama kehendaknya kaya. Kenapa? Kalau enggak, kita enggak akan bisa melakukan kehendak Allah.
nggak bisa melakukan pekerjaan ilahi. Secukupnya itu nggak ada yang salah nih. Kalau misalnya kita cuma cukup doang, nggak ada yang salah. Tapi bagaimana caranya kita bisa melakukan kehendak ilahi kalau kita nggak punya lebih? Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau kita nggak punya lebih? Nah, ini akan dijelaskan di dalam bagian kedua nih, yang sekarang saya akan masuk nih. Pertama, kalau kita mau cara menjadi kaya, pertama itu kita mesti percaya. Kejadian 12 ayat 2. Hal kedua yang kita perlu miliki adalah kita perlu memiliki tujuan ilahi. Apa itu tujuan ilahi? Tujuan ilahi itu adalah tujuan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Boleh nggak kita mau kaya buat kedagingan? Ya, kedagingan itu kan bukan dari Tuhan, jadi jangan. Boleh nggak saya mau kaya supaya saya bisa punya barang-barang lebih mewah lagi, bisa punya lebih hebat lagi, rumah lebih besar, mobil lebih keren, jam tangan lebih mahal, dan sebagainya. Sebetulnya itu nggak dosa. Itu nggak dosa. Sekali lagi saya bilang nggak dosa. Tapi itu bukan tujuan ilahi yang Allah ingin dalam hidup Anda. Tujuan apa? Tujuan ilahi itu apa? Kita lihat di Kejadian 12 ayat 3. Jadi Allah berkata kepada Abram, ini lanjutin lagi nih. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sekali lagi saya ulang bagian akhirnya nih. Dan olehmu, oleh Abraham, semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Oke, saya mau semuanya coba diam dulu. Pikir dulu nih, pikir dulu. Tuhan mau Anda menjadi berkat. Ini adalah tujuan ilahi Allah. Coba dibayangkan. Bayangkan Anda memberkati orang-orang di sekitar Anda, keluarga Anda, saudara jauh Anda, saudara seiman Anda di gereja, orang-orang yang dekat dengan Anda, tetangga Anda. Itu semua adalah orang-orang yang ingin Allah berkati. Bagaimana caranya? Tuhan tidak bisa menurunkan hujan uang buat mereka. Jadi Tuhan pakai Anda dan saya untuk memberkati mereka. Jadi tujuan ilahi Allah supaya kita ini menjadi berkat buat mereka. Jadi kalau misalnya kita berpikir nih, oh saya ingin punya uang banyak, lalu saya ingin beli rumah lebih besar, mobil lebih keren, jam tangan lebih mahal, tas-tas lebih mahal, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Coba kita doain dulu. Biarkan tujuan ilahi itu meresap di dalam hati Anda. Kalau kita nggak punya tujuan ilahi ini, kita akan menjadi orang kaya yang jahat. Apa maksudnya jahat? Jahat itu maksudnya hidupnya nggak sesuai dengan firman. Jadi 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, 1 Timotius 6 ayat 10. Ini pasti ada yang hafal nih saya rasa nih. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi ada orang-orang nih, orang-orang yang cinta sama uang, dan karena mereka cinta sama uang, mereka buang iman mereka. Jadi mereka menyimpang nih. Nah, ini yang akan terjadi ketika orang tidak memiliki tujuan ilahi. Ketika orang tidak memiliki tujuan ilahi dan dia mempunyai uang lebih, maka kemungkinan besar ia akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman. Kenapa bisa begitu? Karena firman bilang begitu, bukan saya yang ngomong. Nah, cinta akan uang itu adalah sikap hati. Ketika kita tidak mencintai Tuhan, maka kita akan mencintai sesuatu yang lain. Apa sesuatu yang lain itu? Ya uang. Kenapa orang cinta uang? Karena mereka pikir uang itu bisa membawa kebahagiaan buat mereka. Orang itu berpikir begini, oh saya nih sekarang jalan kaki, saya mau dong punya motor.
Waktu kita punya motor, kita bilang, oh gak enak lah punya motor lah, saya pengen punya mobil. Waktu kita punya mobil, oh ya saya pengen punya helikopter. Kok bisa begitu? Karena dia gak punya tujuan ilahi. Jadi penting sekali buat kita mengerti bahwa Allah itu ingin kita kaya supaya kita itu menjadi saluran berkat. Ada tujuan ilahi. Ada tujuan ilahi atas kekayaan yang Tuhan titipkan kepada Anda dan saya. Ingat, sekali lagi ingat bahwa saya sudah pernah ajar minggu-minggu sebelumnya. Kalau misalnya nggak dengar waktu itu, silakan lihat di saya punya YouTube, Kelimpahan Alkitabiah. Saya bilang bahwa Tuhan itu adalah pemilik dari segala harta kita. Nah, kalau kita mengerti prinsip ini sudah sangat sederhana. Hidup keuangan kita udah akan sangat sederhana. Kita nggak akan lagi memikirkan, oh bagaimana supaya saya bisa punya uang lebih banyak lagi, hidup lebih mewah lagi, dan sebagainya. Enggak. Yang kita utamakan adalah tujuan ilahi itu. Tujuan ilahi ini sangat penting. Tujuan ilahi ini adalah fokus sentral dari kekayaan. Jadi kalau misalnya kita nggak punya tujuan ilahi, lebih baik kita nggak punya uang. Sekali lagi saya katakan, kalau kita nggak punya tujuan ilahi, lebih baik kita nggak punya uang. Daripada kita punya uang dan kita pakai buat nggak benar. Ini penting sekali. Jadi kalau misalnya sekarang Anda dalam keadaan kesusahan, Anda pingin keadaan Anda lebih baik, pertama-tama Anda perlu renungkan dulu sama Tuhan, ambil waktu sama Tuhan, pikirkan tujuan ilahi ini. Nggak ada yang salah nih, maksudnya kita pengen anak kita keadaannya baik, pergi ke sekolah bagus, punya rumah, punya mobil segala macam. Nggak ada yang salah sama itu, jangan salah ya, nggak ada yang salah. Tapi kalau misalnya kita hidup cuma buat memuaskan hawa nafsu kita dan kedagingan kita, semua kekayaan kita mau curahkan ke sana, ini adalah pertanyaan yang besar. Karena orang Kristen harusnya nggak kayak begitu. Harusnya adalah nomor satu itu adalah tujuan ilahi. Tujuan ilahi. Jadi dua prinsip yang pertama, cara menjadi kaya. Satu, percaya bahwa Allah ingin memberkati kita. Kedua, milikilah tujuan ilahi. Kalau belum punya, bagaimana? Minta sama Tuhan. Ambil waktu, renungkan firman, ngomong sama Tuhan, nanti kita akan dapat. Gitu. Jadi kalau misalnya orang nggak punya tujuan ilahi, dia cinta akan uang saja, maka hidupnya itu akan menyimpang. Dia akan membuang imannya buat sesuatu yang nggak benar. Jadi ada orang-orang yang mereka kaya terlalu cepat, mereka bingung duitnya mau buat apa, akhirnya mereka pakailah buat nggak benar. Ini banyak kejadian di dalam dunia ini. Oke, sampai sini dulu, kita mau break. Kalau ada pertanyaan boleh WhatsApp ke 0855 885 1006 atau boleh komen di YouTube di Heartline Network. Oke, kita break dulu. Oke, balik lagi sama saya. Nah, saya mau kasih satu contoh nih berkaitan dengan tujuan ilahi. Ini poin saya sebelum saya masuk ke poin berikutnya. Nah, bangsa Israel itu waktu mereka keluar dari Mesir itu, mereka disuruh minta emas sama tetangga mereka yang orang Mesir. Dan Tuhan membuat semua orang Mesir itu bermurah hati. Jadi mereka kasih semua barang-barang emas mereka. Jadi orang Israel tuh waktu itu dalam satu malam tiba-tiba jadi orang luar biasa kaya. Buat apa? Sebetulnya Tuhan suruh bangsa Israel punya emas itu banyak itu buat membangun bait suci Allah. Jadi bait suci Allah itu membutuhkan emas yang sangat banyak. Kalau kita baca di Raja-Raja sama di Tawarik, bait suci Allah yang dibikin sama Salomo itu luar biasa megah, luar biasa hebat. Itu butuh uang yang luar biasa banyak. Nah, emas itu sebetulnya harusnya didanai sama orang-orang Israel yang waktu itu ngambil emas dari Mesir. Tetapi sama orang Israel waktu itu karena mereka nggak mengerti tujuan ilahi itu, jadilah lembu emas. Nah, ketika kita tidak mengerti bahwa kita memiliki tujuan ilahi, Tuhan pengen supaya kita itu memberkati orang, memberkati Tuhan dengan kekayaan kita, akan ada lembu-lembu emas di dalam hidup kita.
Hal-hal yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan. Apa yang kita anggap lebih penting dari Tuhan? Apakah itu kita punya koleksi jam tangan misalnya, hobi-hobi kita yang mahal, mobil-mobil kita yang keren, itu semua bisa menjadi sapi emas kita. Nah itu aja yang bagian 2 contoh yang itu. Bagian ketiga, nah ini bekerja ini penting sekali. Dan ini rada panjang. Jadi orang itu perlu mengerti yang namanya 4 macam kuadran pendapatan. 4 macam kuadran pendapatan. Jadi pendapatan itu dibagi menjadi jenis pekerjaannya ini ada 4 nih. Satu yang namanya karyawan. Karyawan kita ngerti lah kalau misalnya orang kerja buat perusahaan A, perusahaan B. Selama kita kerja kita dapat uang. Kalau kita nggak kerja kita nggak dapat uang lagi. Ini namanya karyawan nih. Terus habis itu ada yang namanya kerja sendiri. Kerja sendiri itu kayak misalnya atlet lah, dokter lah, pengacara lah, orang buka toko lah, orang buka bisnis lah. Ini semua namanya kerja sendiri. Terus ada lagi yang namanya pemilik bisnis. Pemilik bisnis itu adalah orang yang punya bisnis. Nah, apa bedanya orang yang punya toko sama yang punya bisnis? Bisnis itu maksudnya gini, ketika misalnya kita punya satu bisnis, terus bisnisnya kita tinggal, kita sebagai pemiliknya kita tinggal, dalam waktu setahun perusahaannya nggak jatuh malah makin maju. Ini namanya bisnis. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak misalnya orang yang punya franchise McDonald lah, KFC lah, gitu-gitulah. Nah, Anda kan nggak pernah lihat nih, ada pemiliknya KFC, pemiliknya McDonald gitu di dalam restoran gitu lagi melayani, kan nggak ada. Atau nggak usah jauh-jauh, yang lebih gampang lah, misalnya Snappy. Anda kan nggak lihat nih ada pemilik Snappy nih, tapi semua orang itu di sana ada sistem dan mereka menghasilkan uang nih buat si pemiliknya, pemilik franchise-nya. Sama terakhir itu investor. Investor itu adalah orang yang invest di bisnis orang lain. Nah, karyawan dan orang yang kerja sendiri itu adalah orang-orang yang mendapat income itu secara aktif, mendapat pendapatan secara aktif. Maksudnya apa? Ketika mereka kerja, mereka dapat uang. Ketika mereka tidak bekerja, mereka tidak dapat uang. Bagus nggak begini? Bagus. Lebih bagus bekerja daripada nggak bekerja, sudah pasti. Tapi kalau kita mau benar-benar kaya, yang kita perlu incar ini bukan yang ini. Ada nggak orang-orang yang kaya dari sini? Banyak. Ada orang-orang yang kaya dari sini? Banyak. Tetapi selama mereka tidak menjadi pemilik bisnis atau mereka menjadi investor, yang sebetulnya mereka adalah passive income nih, mereka tidak akan bisa benar-benar kaya. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kalau kita kerja nih jadi presiden direktur, kan sudah hebat nih. Terus kita sudah jadi presiden direktur, gaji kita sudah besar dan sebagainya. Tetapi ketika kita mencapai umur dan kita harus pensiun, habis itu apa yang akan terjadi? Kita akan hidup dari pendapatan kita yang sudah kita kumpulkan selama ini. Sehingga kekayaan kita akan perlahan-lahan menyusut. Ketika kekayaan kita perlahan-lahan menyusut, waktu misalnya nanti kita harus meninggal, mungkin tidak banyak lagi yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Nah, ada satu perusahaan namanya Limra. Limra itu bikin satu survei. Orang-orang yang berumur 65 tahun, itu cuma 5% yang punya uang. Ini di Indonesia nih, saya nggak tahu di luar negeri ya. Dari orang-orang yang berumur 65%, 100%, dari orang-orang yang berumur 65 tahun, 100% itu yang punya uang, itu cuma 5%. 5% ini terdiri dari 1 orang yang kaya dan 4 orang yang cukup. Paling banyak adalah orang-orang yang mengandalkan orang lain. Entahkah itu anaknya, entahkah itu pemerintah kah atau apa, saya nggak tahu, atau saudaranya. Tapi yang jelas paling banyak itu
Orang-orang bergantung sama orang lain secara keuangan. Nah, Tuhan itu tidak mau kita bergantung kepada siapapun kecuali sama Dia. Jadi alasannya kenapa kita perlu mengerti perencanaan keuangan dan cara menghasilkan uang ini, supaya kita tidak bergantung kepada orang lain secara finansial. Dan bahkan waktu kita masih sudah tua pun, kita tetap masih menjadi berkat buat orang lain. Tuhan mau kita senantiasa kapanpun juga, dimanapun juga, terus-menerus menjadi berkat. Bukan justru mengandalkan orang lain. Firman berkata bahwa orang-orang yang ikut Tuhan itu tidak meminta-minta roti. Cucunya juga enggak, anak cucunya juga enggak. Jadi artinya apa ya? Kita perlu belajar. Kita perlu belajar. Nah, jadi dari 4 kuadran ini, karyawan, kerja sendiri, pemilik bisnis dan investor, karyawan dan pekerja dan orang-orang yang kerja sendiri ini, itu adalah orang-orang yang mendapat uang secara aktif. Artinya ketika mereka stop kerja, entah karena mereka sakit kah, mereka tua kah, mereka atau dipecat kah, mereka berhenti mendapatkan penghasilan. Nah, ini tidak ideal. Seharusnya adalah orang itu memiliki passive income. Apa itu passive income? Passive income adalah pemasukan yang tidak dicari secara aktif tetapi terus-menerus datang. Contohnya apa? Yang paling gampang adalah punya rumah kos atau kontrakan. Mungkin susah buat orang benar-benar punya perusahaan yang pasif sama sekali, maksudnya dia nggak sama sekali nggak kerjain, terus duit tetap masuk. Mungkin ada susah, tapi bukan mustahil. Anda tahu yang punya Astra? Anda pernah lihat? Saya juga nggak pernah ketemu. Nah, dia itu orang Perancis, dia tinggal di Perancis, namanya Jardin. Orang Perancis ini sekali-kali datang ke Astra, tetapi mayoritas dia ada di Perancis. Dan walaupun dia nggak ada di perusahaannya, dia nggak ngapa-ngapain, tetapi Astra terus-menerus bekerja menghasilkan uang buat dia. Nah, kita perlu lakukan ini. Kalau sekarang kita cuma misalnya kita karyawan atau kita cuma orang-orang kerja sendiri, bisa juga. Bagaimana caranya? Ya gampang, kita kumpulin uang, kita beli rumah kos. Atau kita mulai menabung buat nanti kita punya bisnis. Nah, orang-orang yang punya bisnis, mereka berpikir bahwa mereka itu pemilik bisnis, sebetulnya bukan. Mereka sebetulnya orang yang kerja sendiri. Kalau misalnya perusahaan kita mesti kita tungguin terus, mesti kita ada di sana terus, semua keputusan mesti kita yang ambil terus, berarti itu bukan pemilik bisnis. Itu adalah orang yang kerja sendiri, kerja untuk dirinya sendiri. Karena dia mesti ada di sana, kalau nggak bisa. Gitu. Nah, jadi pemilik bisnis ini adalah yang kita mau incar nih. Bagaimana kita itu bisa pindah menjadi pemilik bisnis. Artinya perusahaan bisa jalan sendiri tanpa ada kita dan bahkan menghasilkan lebih banyak lagi, lebih hebat lagi. Kenapa bisa begitu? Kita ini adalah orang Kristen. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa kita ini mesti menaklukkan bumi. Tuhan memberikan kita kuasa dan otoritas untuk menaklukkan bumi. Artinya kita harusnya menjadi penguasa atas dunia ini. Jadi ini sangat mungkin buat kita memiliki bisnis. Sangat mungkin. Kok bisa? Ini adalah berkat. Berkat buat orang Kristen. Orang Kristen itu dikasih berkat supaya dia pasti berhasil. Nah, Anda boleh berpikir bahwa, oh, saya nggak mau lah punya uang banyak-banyak segala macam. Oke, nggak ada masalah. Tapi pertanyaan saya begini, kalau misalnya nanti Anda tua, apa yang akan terjadi? Apakah Anda akan bergantung pada anak Anda? Apakah Anda akan bergantung sama pemerintah? Atau bagaimana? Oke, saya ngandelin Tuhan, oke, tapi Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan sudah kasih kita berkat, Tuhan sudah kasih segala sesuatu supaya kita bisa berhasil. Kalau Tuhan sudah kasih semua dan kita nggak mau pakai, ya salahnya kita. Jadi Tuhan mau nih supaya kita ini semuanya jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berhasil. Buat apa? Jadi berkat.
Anda bayangkan kalau Anda punya bisnisnya besar, berapa orang yang bisa hidup dari bisnis itu? Bayangkan, berapa banyak orang-orang yang kehidupannya bisa tergantung kepada Anda dan Anda bisa beritakan Injil kepada mereka. Itu saja sudah sangat sederhana. Saya punya satu orang teman baik, dia punya karyawan 1.000 karena dia adalah perusahaan outsourcing. Ini teman baik saya nih. Dan luar biasa, banyak karyawan dia yang saya dengar diberkati. Waktu anaknya mau masuk kuliah, nggak bisa. Dia panggil, dia bantu, dia kasih uang. Bagaimana kalau orang nggak punya uang, mau kasih apa? Oh, saya bantu doa saja ya. Saya bukan bilang doa nggak ada, saya nggak bilang doa nggak ada kuasa. Enggak, saya percaya doa ada kuasa. Tetapi orang perlu melihat tindakan nyata. Kalau mereka mau lihat Yesus, bagaimana caranya? Yesus kan roh, nggak bisa kelihatan. Cara paling gampang supaya orang bisa lihat Yesus adalah lihat orang Kristen. Anda dan saya perlu menjadi berkat. Makanya kenapa Anda dan saya perlu punya uang. Nah, ketika kita punya uang udah luar biasa besar, kita bisa menjadi investor. Orang-orang invest di bisnis orang lain. Kita tahu nih ada satu perusahaan bagus banget, dia punya saham. Ya kita beli aja, kita punya uang banyak kita beli, nanti pas dia bagi dividen kita hidup dari situ. Bisa aja, kenapa enggak? Dan perusahaan ini bagus, perusahaan ini sehat, bagi dividennya oke. Ya kita beli. Kalau kita sudah kaya sekali, why not? Atau kita beli rumah kos atau kontrakan. Atau banyak hal. Atau kita wariskan perusahaan kita kepada anak. Kayak bosnya BCA, Pak Bambang, dia sudah umur 90-an, beliau sudah umur 90-an, sudah nggak ngurusin bisnis lagi, yang ngurusin ada orang. Beliau cuma santai-santai aja setiap hari. Nah, kita orang Kristen itu bukan habis itu santai-santai setiap hari, enggak. Kita habis itu fokus kepada pekerjaan Tuhan. Jadi ingat kenapa Tuhan mau kita kaya, salah satunya adalah supaya kita itu bisa fokus sama Dia. Kita bisa fokus sama Dia tanpa kita harus khawatir soal uang. Ini penting sekali. Saya bisa melayani Tuhan karena saya nggak takut. Kalau saya takut, saya nggak bisa melayani Tuhan. Kalau saya bangun pagi, saya cuma pikirin, oh ya saya utang segini, saya mesti bayar cicilan segala macam, saya jadi stres. Saya stres, saya nggak bisa kerja, makin nggak dapat duit, makin nggak bisa melayani Tuhan. Tapi kalau hidup saya baik, istri saya baik, anak saya baik, uang kami ada, kami bisa hidup dengan baik, kami bisa dengan tenang, dengan baik kita memuji Tuhan, bersyukur. Ini adalah hal yang sesuai firman. Oke, nah jadi bagian pendapatan ini saya mau sudahi sampai sini. Kita mau break dulu. Kalau ada yang mau, oh sebentar sebelum kita tutup saya mau buka satu ayat nih, ayatnya bagus nih. Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Firman bilang begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saya mengartikan ini di dalam konteks keuangan adalah, bekerjalah jangan hanya untuk makan sekarang, tetapi untuk makan nanti-nanti juga. Jadi bagus kalau kita punya passive income. Kalau kita nggak punya bagaimana? Ya kita mulai dari sekarang. Saya kan pekerjaannya perencana keuangan, jadi saya tolong orang nih supaya orang tuh bisa punya passive income. Oke. Sama Amsal 19 ayat 2, Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi nggak cukup kita ini cuma rajin. Kita ini jadi orang mesti pinter, mesti ngerti bagaimana caranya merencanakan hidup. Harus ngerti firman Tuhan. Jadi kita rajin doang tapi rajinnya bodoh, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Oke, sampai sini dulu, kita break dulu. Nanti kita sambung bagian terakhir. Kalau ada pertanyaan boleh ke 0855 885 1006 atau ke YouTube-nya Heartline Network. Heartline Network. Oke, itu aja. Break dulu.
Oke, nah bagian keempat dari prinsip menjadi kaya nih adalah kita mesti memberi. Memberi itu apa sih? Memberi itu berarti kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita punya, punyanya Tuhan. Anda nggak usah khawatir buat jadi kaya kalau niat Anda tulus. Apa niat yang tulus itu? Bahwa Anda itu cuma pengelola. Tuhan adalah pemilik. Jadi Anda tidak punya ego. Anda tidak punya ego, Anda punya tujuan ilahi. Maksudnya tujuan ilahi adalah Anda sudah mengakui bahwa ini semua punyanya Tuhan. Anda ini hanyalah seorang eksekutor, pelaksana, seorang pengelola kekayaan yang Tuhan sudah percayakan. Nah, apa buktinya nih kalau kita percaya bahwa Tuhan itu memiliki semua harta kita? Ya kita memberi. Waktu kita memberi ini kita sedang menabur benih. Kita menabur benih. Yang punya ladang adalah Tuhan. Yang punya benih adalah Tuhan. Kita kerja buat Tuhan. Gak ada yang salah kalau kita kerja di ladang Tuhan. Yang punya ladang itu Tuhan. Kita itu cuma orang kerja. Benihnya itu juga punya Tuhan. Gak ada yang salah kalau kita harapkan apa yang kita sudah tabur itu akan berbuah. Itu gak masalah. Jadi justru karena ini punya Tuhan, makanya saya mau ini bertumbuh. Logis ya, gampang. Nah, jadi firman dibilang begini nih, Filipi 4 ayat 17. Paulus ini lagi bicara tentang orang-orang Filipi yang selalu mengirimkan dia bantuan. Terus dia bilang gini, yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, Filipi 4 ayat 17. Melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi orang yang diuntungkan adalah orang yang memberi. Ketika Anda memberi, Anda ini sedang menabur. Menabur itu kalau kita lakukan dengan benar dan kita lakukan dengan konsisten, dia akan berbuah. Ketika berbuah itu akan menambah jumlah yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola. Ini bukan uang Anda, ini adalah uang Tuhan. Jangan khawatir, kalau Anda kelolanya setia, pasti akan diberkati. Tapi jangan lupa ini punyanya Tuhan. Jadi kita harus belajar dan kita kelola semuanya dengan baik. Tuhan mau kita kaya supaya apa? Supaya kita itu melakukan pekerjaan ilahi. Jadi prinsipnya, prinsip supaya kita bisa membangun kekayaan itu pertama, kita mesti punya iman. Kita percaya bahwa Allah mau kita kaya. Kedua, kita mesti punya tujuan ilahi. Tujuan ilahi itu apa? Menjadi berkat. Ketiga, kita mesti bekerja dengan pemahaman yang benar. Dan keempat, kita mesti memberi. Ketika kita memberi itulah kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah pemilik dari semua harta yang kita miliki. Ini adalah 4 prinsip supaya orang bisa menjadi kaya. 4 prinsip ini sangat penting. Nah, saya akan tutup sekali lagi dengan informasi, saya ini adalah seorang perencana keuangan. Kalau ada yang butuh jasa saya, butuh konsultasi, butuh bantuan doa, butuh tanya-tanya, atau Anda mau memberi kepada pelayanan ini, Anda bisa kontak ke 0819 3218 4218. Kalau Anda diberkati sama acara ini, Anda mau bilang, kalau Anda diberkati, Anda juga boleh kontak saya. Ingat ya, jadi kita ini hidup ini mestinya sederhana nih. Jadi karena semua punya Tuhan, ya udah kita hidup sesuai sama maunya Tuhan. Selesai. Nggak masalah, gampang. Tapi kalau kita justru banyak maunya kita nih, banyak kedagingan, itu yang bikin hidup kita jadi ribet. Itu aja dari saya. Semoga diberkati. Shalom.